Selamat malam, kembali lagi di acara live kita pada malam hari ini di webinar kita Rabu Asyik. Hihi. Oke, semuanya ayo silakan kumpul masuk semuanya, ajakin semua teman-teman buat gabung di sini. Ya, saya juga buka dulu di Facebook saya biar saya bisa nyontek nih teman-teman udah pada masuk belum ya. Terus ada siapa aja dari mana aja dan bisa nyapa semuanya. Jos. Oke, pagesnya saya di VSN teng teng. Loh kok nggak bisa dibuka? Nasib amat. Ya nggak apa-apa lah. Pokoknya teman-teman silakan Anda share-share dulu semua teman-teman biar bisa pada datang, pada gabung semua seru-seruan pada malam hari ini. Ya aku coba masuk dari profilku yang lain dulu. Ya kadang-kadang memang suka nyangkut Facebook belakangan ini. Aku nggak tahu kenapa. Semoga dia segera bertobat. Jadi kita bisa happy-happyan, seru-seruan, asik-asikan sama-sama. Oke nih, akhirnya sudah masuk dan bisa lihat dari sini webinar Rabu Asik. Oke, semuanya sudah masuk dari Jakarta Pusat, hadir Kak Ria, ya ada Kak Susanti juga, Kak Ropita Nur Cahya, Kak Bintang ya udah masuk. Lagi ngundang Kak Ropita. Semoga Kak Ropitanya bisa langsung bergabung bareng kita juga. Seru-seruan dari Medan ada Kak Matilda, dari Kak Vika juga dari Medan juga. Ternyata banyak ya dari Medan. Tangerang hadir Kak Anastasia. Halo Kak Anas, welcome semuanya seru-seruan. Ya, seperti biasa kita start webinar kita pada malam hari ini dan bisa belajar banyak informasi yang seru dan menarik tentunya dari setiap pembicara yang selalu memberikan insight-insight yang luar biasa yang bisa kita praktekkan di kehidupan kita sehari-hari dalam menjalankan bisnis MCI kita. Yes, bisnis ini memang bisnis yang sangat luar biasa banget. Dan saya ngerasain perubahan yang sangat luar biasa dalam hidup saya dan juga tentunya kepada teman-teman semua yang selama ini kita sudah menjalankannya secara serius ya. Jadi bisnis ini sangat-sangat asik dan benar-benar luar biasa. Karena itu saya mau sharing dulu nih sebelum kita mulai panjang ya ceritanya. Karena setiap hari pasti ada yang seru-seru ya, yang asik-asikan ya, yang di-sharingkan kepada kita semua dari teman-teman yang memang selama ini mengalami prosesnya ketika menggunakan produk-produk MC ataupun menjalankan bisnisnya. Jadi hari ini ada yang disampaikan oleh beberapa sahabat kita. Terkadang testimoni pertama dari Ibu Normas Desyanti, seorang mantan penjual kue basah dan catering perkantoran. Ya, beliau bercerita sebelum menjalankan bisnis MCI adalah seorang pebisnis catering modal pinjaman bank, kartu kredit, namun akhirnya ternyata banyak ruginya. Nah, suatu hari pelanggannya nawarin nanospray dan menjelaskan potensi bisnis. Lalu akhirnya awalnya belum bergabung dan puncak ketertarikannya adalah testimoni pribadi dari anaknya yang menderita asma sembuh dengan terapi biogas. Sejak saat itu, beliau fokus jangka bisnis MCI dan berhasil tembus trip ke luar negeri, pertama kali merenovasi rumah, membeli mobil impian, dan masih banyak lagi impian lain yang terwujud dengan fokus di bisnis ini. Udah, selamat buat Ibu Normas ya. Biar makin seru lagi, makin asik lagi, makin happy lagi, makin banyak berkembang tim dan jaringannya. Ya, dan juga buat teman-teman biar lebih terinspirasi karena kisahnya beliau. Ya, ada lagi juga dari Ibu Danis Risma, ya, seorang ibu rumah tangga, domisilinya di Surabaya. Awal bergabung MCI buat ngobatin kulit kering dan iritasi parah dengan nanospray di tangannya. Ya, jadi tangannya ada yang kena kulit kering dan iritasi parah. Lalu akhirnya sekarang setelah beres semuanya dengan nanospray dan biogas, selama masa pandemik ini berhasil mengembangkan jaringan, memiliki first trip achiever di timnya, dan mendapatkan income per bulan lebih dari 3 juta rupiah. Ya, lumayan banget kalau buat part time ya, luar biasa tanpa keluar rumah bisa menghasilkan di masa pandemi. Ya, dan itu jumlah yang lumayan ya buat istilahnya sesuatu yang sifatnya dijalankan ya seiringan dengan mengembangkan bisnisnya. Nah, jadi teman-teman, awalnya mungkin seperti itu ya. Kalau berprosesnya jadi ingat banyak sekali teman-teman dari MCI yang memang pertamanya dijalankan, terus makin growing, makin growing, makin growing, makin growing, makin growing, makin hari makin luar biasa, makin dahsyat, grupnya makin bertumbuh, uh, juga penjualannya makin banyak, ya akhirnya income-nya makin meningkat dan menjadi luar biasa sekali ya. Jadi selamat untuk semua proses yang sudah dialami oleh Kak Danis ya. Hopefully makin seru, makin sukses, makin dahsyat, makin luar biasa bisnisnya. Dan yang satu lagi, testimoni dari Bu Yuni Pravitri, seorang guru swasta, ya ini domisilinya di Semarang, dan bercerita awal gabung MCI akhir Mei 2020, awalnya join karena ingin menyembuhkan benjolan di leher. Wow. Waktu itu membuat beliau susah menelan dan ruas jari yang seling kaku.
Lalu, alhamdulillah selama pandemi ini, yang sebelumnya mendapatkan tambahan penghasilan menjadi guru les, namun belum memenuhi kebutuhan keluarga, setelah join, bisa mendapatkan income bonus harian dari MCI dan membantu menyambung hidup sekeluarga. Wih, di jos banget teman-teman. Ya, jadi congratulations juga buat Bu Yuni. Doaku makin happy, makin sukses, makin sehat, makin bahagia, makin seru, dan makin asik lagi. Dan setiap hari bisnis MCI makin banyak lagi yang merasakan perubahan melalui bisnis ini hidupnya. Dan pastinya, jikalau Anda serius menjalankan bisnis ini, saya nggak tahu seberapa banyak perubahan yang bisa Anda rasakan dalam hidup Anda dan juga orang-orang di sekeliling Anda ketika bisnis ini sudah berjalan menjadi lebih dahsyat lagi. Dan saya yakin banget kalau Anda tidak pernah berhenti dan terus mengikuti semua sistem yang diberikan oleh VSN ya sesuai dengan visinya. Deng, 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 ya kan mengaplikasikan dan menjadikan VSN adalah satu-satunya jalan terbaik dan aduh saya mesti ngumpet nih biar kelihatan tercepat untuk sukses di bisnis MCI. Yes, jadi banyak-banyak praktekin semua yang diberikan sama VSN dan MCI ya. Karena kita beruntung banget kalau misalkan dari VSN selalu menyediakan training-training yang berkualitas, yang makin luar biasa ya. Dan ketika kita ikutin, kita bisa mencas lagi pemikiran kita dan menjadi semakin luar biasa lagi. Oke, taker teman-teman. Ya, jadi kalau di bidang medis itu ya kadang-kadang orang mungkin aduh orang medis kok bisa percaya gak ya sama biogas gitu ya, kadang-kadang kan kita suka gitu ya. Karena biasa ada yang bilang biogas tidak ilmiah atau segala macam ya, tapi ternyata ada juga loh yang sukses ya, yang bahkan dari bidang medis ya. Nah jadi teman-teman, ini salah satunya beliau karena dalam menjalankan bisnis MCI prestasinya juga luar biasa karena beliau sudah tembus trip ke berbagai negara ya, ada puluhan negara yang sudah dikunjungi bersama dengan bisnis MCI-nya, sudah mencapai reward Diamond 50 juta. Dan juga beliau adalah, ini yang unik menurut saya, eksekutif Diamond pertama di MCI. Widih, ya. Dan beliau juga adalah penerima reward 500 juta, seorang eksekutif elite Diamond dari MCI saat ini, dan suami istri, dua-duanya bisa full hard dan full time di MCI. Wah, tentu banyak resep yang bisa kita pelajari dari beliau. Dan mari kita sambut semuanya dengan tepuk tangan yang paling meriah, love dan like-nya yang paling banyak untuk Kak Wulan Aira. Halo Kak, selamat malam Kak Wulan. Selamat malam Koreo. Yes, Jos Kak. Ha, mantap nih. Akhirnya bisa ketemu lagi sama Kak Wulan nih. Widih. Mau mungkin teman-teman disapa dulu nih. Kayaknya udah banyak banget tuh yang datang ya. Ada 1.200 orang yang sudah hadir. Oh, Wih, mantap ya, kalau dikumpulin itu, kalau VS itu dulu ya kita 1.000-an gitu ya, ini 1.200 sudah kumpul semua. Wih, panggungnya besar sekali nih, luar biasa. Oke, sehat Kak Wulan? Alhamdulillah sehat Koreo dan bersemangat sekali untuk malam ini. Jos, gimana di selama WFH nih? Berarti banyak bina tim di online gitu atau masih di daerah? Targetin untuk hampir-hampir tiap hari itu Zoom meeting ke beberapa leader. Jadi masing-masing leader Wulan mintain jadwalnya. Mau Zoom meeting sama Wulan atau sama Bang Ipul boleh. Bebas pilih siapa aja. Oke, mantap. Ini ada yang banyak yang apa kasih apresiasi ya, katanya, wah kakak cantik sekali, katanya Kak Wulan, katanya Kak Rina. Terus ada, wah ini upline ya Kak Yulia Hainum ya, atau leader. Love you Kakak Wulan Aira, sukses dahsyat selalu. Yes, Jos, mantap. Banyak banget nih yang kasih apresiasi. Ya, my love Kak Wulan Aira, kata Kak Nuki. Oh, pokoknya nih kayaknya banyak banget nih ininya ya, fansnya nih. Oke, sip, mantap. So, Kak Wulan, apa tema yang mau kita obrolin ya pada malam hari ini? Jadi Wulan tuh pengen banget bahas tentang follow up, kekuatan follow up ya, salah satu dari basic step ya Koreo. Hmm, Dan kegigihan seorang sponsor. Nanti cerita sedikit background kenapa Wulan bisa memilih Ibu Yulia. Karena ada 2 orang loh sebelumnya yang udah prospekin Wulan. Jadi 2 orang itu mungkin kalau misalnya sekarang kenal, aduh sayang kenapa gua nggak follow up lo dulu ya, gitu. dahsyat ya, Elite Diamond, ya kan? Oke, so, monggo silakan waktu dan tempat Kak, boleh di-sharingin gimana nih pengalamannya? Oke, makasih Koryo dan makasih VSN. Jadi bermula teman-teman sama mungkin ya dari leader-leader lain, kami bermula dari produk.
Ada yang dari produk ataupun dari bisnis. Nah, kebetulan Wulan tuh dari produk. Jadi muka kusam banget nih, teman-teman. Muka kusam, jerawatan parah karena emang sebenarnya saya dulu itu rajin perawatan pakai krim siang, malam, sore, setengah sore, jadi semua krim pakai gitu demi glowing. Nah, pada saat hamil ternyata nggak boleh koreo sama objinnya. Itu Oke. ya, dan waktu itu kusam. Ditawarin lah nanospray. Pada saat itu masih nanospray versi 2. Kak, mau nggak Kak pakai nano ini? Boleh deh pakai nano ya. Udah pernah sih Yulia dulu ada yang nawarin, tapi cobain dulu ya. Jadi dikasih coba dulu sebelum bilang boleh, maaf. Sebelum bilang boleh, dikasih coba dulu pada saat itu kalau nggak salah ketemunya di Bekasi malam-malam. Oh iya bener ya ini yang kering-kering ngelotok gitu. Oke. Terus ternyata nggak langsung oke gitu. Yulia gigih banget tuh, nawarin terus. Ya oke, cuma oke-oke aja. Jadi kayak ada perasaan nolak, nggak enak nolak sebenarnya. Nah, suatu saat di ruang bersalin koreo, bayangin Wulan lagi di ruang bersalin, udah pembukaan 5. Yulia telepon. Data-datanya mana Kak? Data-data aku lagi pembukaan 5, nanti aja. Sekarang saya tahu kenapa Yulia gigih pada saat itu nelfon. Mungkin pada saat itu lagi tutup promo. Jadi Oke. 5 dimintain data gitu. Jadi nanti ya nanti ya 20 lagi sakit banget nih, ini lagi di rumah sakit, di ruang bersalin, entar dulu ya. Nah, itulah saya mau pelajaran dari kisah itu, kegigihan seorang sponsor dan beliau memfollow up saya dengan benar gitu. Karena sebelumnya sebenarnya saya ingat-ingat ya, saya udah ngedeal deh sama orang, tapi orang itu beliau itu nggak ngegong gitu loh kok. Jadi Nggak nggak, sempat ngedil padahal. iya udah sempet ya udah saya oke ikut arisan, tiba-tiba BBM-nya hilang. Pada saat itu BBM masih zaman BBM. Ya, ya, ya. Di ghosting dong Kak ya. Lagi trending sih. Oh ya saya yang melakukan ghosting ya, tiba-tiba aduh maaf yang di sana. Oke. Tapi orangnya juga nggak nyariin lagi ya. Nah itu nggak jadi lagi, tiba-tiba BBM-nya hilang. Yang Ya. besar, yang hampir setiap saat WA, kakak gimana? Itu Ibu Yulia Hainom, Hmm. gigih gencar dan gigih gencar dalam berfollow up. Kita ingat ya basic step. Pertama kan kita punya daftar nama, terus janjian, ketiga presentasi, keempat follow up. Ini sering loss sih kok sebenarnya gitu. Untuk pengalaman saya ya ini sering loss. Kelima masukkan ke dalam sistem. Nah ini semua sudah dilakukan oleh upline sponsor saya gitu. Jadi teman-teman sayang banget kalau misalnya ternyata yang kita prospek itu adalah eksekutif elit diamond kita. Jadi jangan sampai deh di situ tuh kosongnya. Yes. Karena gigih ya. Gitu. Hmm. Terus Dan belum berhenti di sini loh. Ya kan eksekutif Elite Diamond nih salah satu jembatannya doang. Ntar kalau udah naik jadi crown, royal crown, terus punya banyak crown udah jadi crown ambassador, tambah nangis lagi tuh yang nggak follow up kan. Oke, so ini jadi tema yang penting banget teman-teman. Jadi kalau follow up itu ya karena banyak orang yang kayak mereka request rezeki sama Tuhan. Doanya kenceng gitu ya. Tapi dari sisi melakukannya juga kan jadi sesuatu hal yang penting juga. Jangan sampai udah melakukan, pas udah mau selesai, udah sampai tadi Kak Wulan bilang, udah aku okehin padahal, tapi habis itu ya mungkin ada kesibukan atau apa gitu ya, jadi nggak sempet buat karena ya sudah selayaknya ketika yang follow up ya yang jualan karena itu yang umum berlaku kan di luar sana. Masa yang mesti follow up yang mau beli kan lucu juga ngejar-ngejar. Walaupun ada juga. Cuma kalau ada follow up langsung mungkin akan lebih mempermudah karena masuk dari basic step kan. Habis sudah daftar nama, janjian, presentasi, follow up-nya nggak dikerjain, ya sayang juga kan jadi nggak closing akhirnya bisa dimasukin ke sistem dan ya berjalan sesuai dengan langkah-langkah DVSN yang kita lakukan gitu kan. Nah, jadi ini
Ingat pembelajaran banget nih dari Kak Ulan nih. Jangan sampai ini ketinggalan terus habis ini nggak follow up lagi. Bertobatlah. Oke Kak Ulan, monggo. Terus gimana tuh kisahnya? Nah, tapi kok ada yang disyukuri. Kenapa disyukuri? Sebenarnya ini kesalahan. Tapi Ulan ya udah bersyukur aja. Karena kan kalau kita bersyukur nikmat akan ditambah ya kok. Bener gak kok? Yes, yes, benar. Jadi kesalahan saya tuh bobo cantik 2 tahun. Wah, Wah, rugi ya. Tapi alhamdulillahnya saya punya upline yang sayang, yang care, yang memasukkan saya ke dalam sistem. oke. Step tadi ya, memasukkan saya ke dalam sistem. Setiap status iklan saya di-mention. Di-mention pun saya diem aja. Itu aduh dodol banget sebulan Aira dulu. Aja diajakin ketemuan, iya, kasih senyum. Hmm. Terus sering dikasih lihat prestasi-prestasinya juga nggak bergeming. Nah, suatu ketika memang saya bilang sama Yulia, kamu mah pinter ngomong, banyak temennya, jelas aja sukses di MCI. Ya itu kan semua teman-teman yang mungkin jenderal-jenderal sekarang yang masih bobo cantik, ada aja alasannya buat nggak mau. Tapi jangan ditinggalin. Memang kita 30% 70% aja ya kok untuk membina gitu, jangan sampai ketarik. Nah, Yulia nggak ninggalin saya ketika saya bilang, oke deh, saya mau. Kenapa saya bisa mau? Kok bayangin kok saya ditinggal downline saya itu ke luar negeri 2 kali. Jadi downline saya udah jalan-jalan, saya nggak kemana-mana. Gila ya, bisnisnya keren banget ya. Gue di sini diem-diem aja masih jaga apotek pelayanan gitu. Mereka ke luar negeri 2 kali ke Phuket sama ke kapal pesiar. Oh, cruise lagi. Waduh. Itu udah langsung pengen. Itu sedap banget. Jadi pernah cruise gak nih? Saya yang cruise 2. Ah, untung berangkat loh. Kalau nggak, udah sekarang udah nggak bisa lagi kan. Semua cruise ditutup. Temen banget deh, keren banget. Luar biasa ya. Oh, kangen banget untuk nge-trip. Iya, iya. Saya juga suka banget cruise. Dan memang itulah teman-teman ya. Saat di follow up lagi, follow up lagi, follow up lagi. Dan ini aku perhatikan dari sini ya. Mungkin kalau kita lihat dulu gitu ya. Ketika Kak Wulan di terus-terusan walaupun ibaratnya itu vakum 2 tahun ya. Jadi zombie itu 2 tahun teman-teman. Tapi lihat Kak Yulia nggak pernah berhenti untuk apa istilahnya nyenggol-nyenggol, ya kan? Dengan diomongin nggak bisa, ya kasih pencapaian. Pencapaiannya dari siapa? Bukan cuma pencapaiannya Kak Yulianya sendiri, tapi pencapaian di timnya juga disenggol-senggol juga, ya kan? Akhirnya berangkat ke luar negeri, ada dua, 2 kali berangkat, lama-lama padas juga kan? Akhirnya gaspol, dan ternyata jadi nggak sia-sia. Jadi ketika kalau misalkan ketemu orang yang memang belum memutuskan untuk serius menjalankan bisnis MCI, jangan pernah menyerah karena ini ada buktinya nih, ya kan? Begitu sekalinya serius, bisa jadi mereka jadi aset Anda yang secara jangka panjang gitu ya. Karena kan ya Kak Ulan gak bakalan bisa berhenti. Mau Kak Yulia bilang, udah jadi stop stop stop, jangan jualan lagi gitu kan. Nggak mungkin ya kan, udah langsung gaspol gitu. Tapi buat sampai ke titik seperti itu, terkadang ada prosesnya teman-teman. Balik lagi, sering dikatakan, Pak gimana cara bangkitin zombie? Kalau kita maksain mereka, ya susah. Tapi kalau kita terus istilahnya sambil dimension, ya kan, dikasih insight gitu, dan dikasih pencapaian, ya sebenarnya yang bisa bangkitkan adalah inspirasi memang. Kalau Anda menjadi inspirasi bagi mereka, ya disitulah Anda bisa ya mengajak mereka ya menjadi sebuah undangan bagi mereka untuk ikut, ya becoming invitation bahasanya. Jadi ketika kita jadi undangan untuk mereka join akhirnya buat serius dalam bisnis MCI, ya bisa jadi seperti Kak Wulan ini ya. Jadi pastikan untuk ada benar-benar follow up-nya lagi ya, sekali lagi nih dari tema besar follow up ya, ini sekalian contohnya dikasih tahu langsung, dikasih penjelasannya. Follow Oke. up dan masukkan ke dalam sistem. Wah, Hmm. jadi Ulan ditemenin kok, nggak serta merta dilepas, nggak serta merta ya udah kakak kalau mau kerjain aja sendiri, enggak, ditemenin. Bayangin Hmm. seminggu full Bekasi Depok dijabanin. Wow. Dia datang,
Kak, ayo kita presentasi. Kemana ya? Aku mau meeting. Aku sebentar lagi mau ini rapat bulanan kumpulan apoteker. Ya udah di sana. Gila, gue nggak berani. Itu teman apoteker gue. Apoteker Depok, enggak malu. Oh, udah nggak apa-apa. Bawa baskom, bawa sawi ya, bawa baskom, bawa sawi, bawa pH tester, bawa glukolagel. Serius, aku tuh dalam hati, aduh malu banget ini gimana. Saat mereka tuh Yuli pede aja gitu, teman-teman gitu ya, presentasi aja, yuk kita ngangkat orang yuk, gitu kan, ngangkat. Gagal loh, ngangkat aja gagal tapi closing. Itu ya. Ternyata saya pelajari demo juga perlu teknis. Yang diangkat 80 kilo cowok, yang angkat cewek terus kecil-kecil mungil-mungil gitu. Teknisnya bukan salah di produknya, tapi gagal demo aja closing banyak. Gila, keren banget kan MCI. Wow. Berhasil dong, glukolagel berhasil, sawi berhasil, terus demo apa, pH tester itu ini banget, ngegong banget, karena kan kita tahu pH basa itu bagus untuk kesehatan, dan Yes. kebetulan kita juga jualan, waktu itu apotek jualan jualan minuman pH-nya 8,5. Itu kan berarti emang kita tahu basicnya bahwa Bioblas bisa meningkatkan pH basa itu di situ. Langsung klik. Nah, jadi kalau misalnya gagal, ya nggak apa-apa, maju aja, lakuin aja, apapun resikonya. Bener nggak, Karyo? Yoi, hajar. Teringat banget, lakuin aja, apapun resikonya. Jadi udah hajar aja, closing banyak, alhamdulillah. Dan kebetulan, alhamdulillah teman-teman apoteker yang sekarang udah bawa gitu ke Paris gitu. Jadi bukan sekedar closing selesai, dijadiin itu duplikasi terus. Mereka keluar negeri bareng-bareng. Wow, keren banget ya. Jadi demo gagal aja masih bisa closing banyak loh teman-teman. Paling ulang, jadi aduh deg-degan, tingkat kepercayaan dirinya udah mentalnya down duluan, malu lagi gitu. Keren banget gitu. Karena ini berhasil. Ya enggak, Kebayang. jadi jangan coba bayangin ya teman-teman, kalau misalnya di sana Wulan gagal terus langsung terpuruk, langsung down, langsung minus, Panik. gitu. Selesai sampai di situ. Tapi ketika saya bilang saya mau, Ya. saya ngomongin diri saya, kalau saya mau berarti saya mesti udah kecebur, basah sekalian, ngapain tanggung-tanggung gitu sih kok. Ah, basah sekalian, ngapain tanggung-tanggung? Cebur aja sekalian. Ibaratnya nggak keangkat, eksis terus. Tapi itu menarik loh ceritanya, kayak jadi story banget kan. Ibaratnya kalau kayak gitu mungkin orang umum pasti udah, hah gimana nih gitu kan. Tapi masih bisa maju terus dan akhirnya closingnya banyak. Bukan karena kasihan kan ya kak ya? Aulan udah malu nih. Aduh, tapi ya apapun alasannya ya tetap closing dan akhirnya ya bisa jadi seperti sekarang kan, luar biasa. Risikonya ya kan kok. Yes, yes, mantap. Cukup Ya. banget di MCI, banyak banget pembelajaran. Kita nggak pernah jangan pernah demo atau prospek atau apapun dijadiin beban gitu. Dijadiin beban akan closing, dijadiin beban akan tertolak. Just do it gitu teman-teman, udah digebrak aja gitu. Karena apa, kalau ketika kita males, aduh males banget, inget itu godaan syaiton rojim, yang nggak pengen kita sukses, yang nggak pengen kita kaya, yang nggak pengen kita sedekahnya banyak. Hmm. Jangan sampai deh mereka menang, tertawa terbahak-bahak, kitanya gini-gini aja. Jadi kalau kita males, malu, males, terus apa lagi ya, alasan-alasan di dalam diri yang kita nggak mau prospek, nggak mau demo, nggak mau apa-apa, ingat aja, ya Ya. gue lagi ada godaan syaiton rojim nih. Hmm. Terus berangkat, bikin mereka salah gitu. Ternyata saya bisa sukses di MCI, saya bisa kaya, saya bisa sedekah setiap hari. Nah, itu. Saya belajar banget loh dari Koryo yang harus nyiapin uang berapa ya kok di amplop gitu yang setiap hari harus Koryo habiskan. Ingat banget waktu VCamp. Ya. Jadi nyebar-nyebar duit. Asik kan, seru. Kita itu
Luar biasa. Makasih Koreo inspirasinya. Sama. Jadi teman-teman kadang-kadang itu jadi sebuah disiplin yang seru juga. Saya masih lakukan sampai saat ini. Setiap hari nggak pernah ada bolong buat ngasih orang lain di sekeliling gitu ya. Jadi kayak semua orang yang membantu kita, menolong, melakukan sesuatu, ya kita kasih aja. Ataupun memang kita mau memberi, karena memang kita mau memberi tanpa ada alasan apapun. Ya just kasih aja. Dan nggak ada yang salah dengan itu gitu ya. Kalau misalkan ada Anda yang punya cita-cita pengen bisa, ya istilahnya kan sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa bermanfaat bagi orang lain gitu kan. Kalau misalkan Anda bisa ya bagi banyak orang, berbagi segala macam, ya itu kan jadi sebuah hal yang sangat-sangat bernilai sekali. Dan amal jariah ya itu menjadi sesuatu yang amalnya tidak ada habisnya ya kan di surga sana. Jadi ya gunakan momen dan kesempatan ketika menjalankan bisnis MCI bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi juga orang-orang di sekeliling, dari keluarga, orang-orang di sekitar kita, semuanya bisa ikut merasakan manfaat juga. Ya, jadi membuat hidup kita jadi lebih bermakna juga. Bukan hanya buat kita, dan juga buat orang-orang di sekeliling kita. Pada akhirnya ya kembali lagi pas pertanggungjawaban ditanyain sama Tuhan, udah ngapain aja di dunia? Wah banyak gitu ya. Jadi oke, buat masuk surganya silakan dikasih jalan tol karpet merah gitu ya. Jadi lebih asik lagi gitu. So, thank you Kak Ulan nih buat pengalamannya. Ya, jadi bukan berarti kalau misalkan malu itu yang nggak bikin kita jadi ya jadi lebih besar gitu ya, jadi lebih asik lagi. Tapi ketika ya udah terima aja apapun resikonya dijalankan, ya berproses dan bisa sampai seperti sekarang istilahnya. Jadi kaya raya, sukses, bahagia, apalagi suami istri barengan bisa jalankan bisnis MCI. Wah, itu kan kayak bener-bener apa ya, kayak banyak-banyak banget yang mengharapkan bisa seperti itu. Nah, kalau Wulan mungkin bisa sharing juga sedikit dong, gimana sih akhirnya istilahnya Bang Ipul sampai mau barengan gitu misalkan jalanin. Bener kan Bang Ya, Ipul ya? Iya kan? Ya sampai mau bener-bener jalanin sama-sama gitu. Gimana tuh prosesnya buat bikin sampai begitu? ya, sebenarnya waktu awal Hmm? sama lah sama suami-suami yang lain mungkin ya. Kalau nyenyin kita gitu, yang nyenyin. Waktu itu anak panas nih, demam tinggi karena kebetulan punya riwayat kejang. Jadi tagihan rumah sakit kita itu karena kebetulan Bang Ipul dapat fasilitas free ya untuk ke rumah sakit ratusan juta. Hmm. Tapi di MCI kok Ya. setahun 400.000. Bayangin dari ratusan juta ke 400.000. Bilang sama bosnya, bos nih bos, tagihan billing rumah sakit saya dari ratusan juta cuma 400.000. Hmm. Gitu. Jadi beliau Bang Ibu mulai percaya. Ketika anaknya demam, Hmm. saya tempel bioglas, saya kasih minum air aliran bioglas Hmm. sambil saya doa benar-benar sama Allah minta kesembuhan untuk anak saya. Dia Hmm. bilang, lu gila kali ya Lan, lu kan apoteker Lan, masa anak demam dikasih bioglas, kasih obat lah. Sadis juga Bang Ipul. Kadang lu gue gitu ya, saking karena teman kasih obat lah lu kuliah mahal-mahal ngasih anak bioglas, udah diem aja ya. Ntar Bismillah, kalau misalnya nih 2 jam masih demam kita tetap logis ya kok, tetap pakai logika gitu, misalnya kalau misalnya di demamnya 39 hasil obat Ya, gitu. ya. Alhamdulillah 36,8 turun. Lihatnya sih, jadi dengan produk ini kita mesti percaya produk banget, pemakai banget, pengguna banget, cinta mati sama bioglas, kalung, pendan, semua pakai. 7 kebiasaan victorious person. Yes. Memakai produk MCI sehari minimal 3 ya. Dan tadi ada kalimat penting tuh dari Kak Wulan. Aku mesti garis bawahi dulu ya teman-teman. Tetap dipakai realistis logisnya. Ya istilahnya kita ngefans sama produk MCI, yes it's very very good, nice. Cuman tetap juga kadang-kadang ada hal-hal yang memang istilahnya kalau physically ya, kalau misalkan terutama kalau saya lihat ya, kayak dulu saya pernah sakit gigi yang saya lagi bawain training tuh, ya kan. Aduh sakitnya minta ampun gitu. Terus
Orang pada bilang, pakai dong bioglasnya Pak, gini 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 gini. Ya iyalah itu ya pasti udah pertama yang gue lakukan gitu, semalaman gue tempelin sambil tidur gitu, namanya nggak bisa sembuh sakitnya minta ampun gitu kan. Minum konstan nggak selesai, minum semua obat sampai 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 saya udah aduh stres banget, obat saya minumin banyak banget Kak. Dan tadinya awalnya masih bisa nahan, lama-lama nggak bisa nahan, nggak bisa nahan. Nah ketika diperiksa di dokter ternyata memang sudah bolong parah banget karena gigi saya itu ada kayak keretakannya kecil banget di bagian belakang. Jadi di dalam tuh nggak kelihatan. Kalau dilihat semuanya putih bersih nggak ada masalah. Makanya saya setiap kali kontrol ke dokter gigi apa segala macam nggak pernah kecek gitu. Tapi begitu di ronsen ternyata ada satu keretakan kecil bolong masuk ke dalam dan itu sudah sampai akar yang rusaknya. Jadi akhirnya PSA dicabut, dicabut terus dikasih crown apa bukan dicabut sorry, dibolongin dibersihin PSA saluran akar terus dikasih crown di atasnya. Nah proses ini ya memang sesuatu yang perlu dilewatin gitu, nggak bisa kita istilahnya tempel terus pakai bioglas terus abis itu bolong giginya kumannya hilang semua giginya bisa nyatu lagi. Yes. Yes, jadi kadang-kadang ada juga yang kita perlu melihat ya yang tadi dibilang sama Kak Ulan. Kalau memang demamnya masih dalam ambang batas normal, ada panasnya, oke dikasih bioglas beberapa saat dia menurun, ya sudah berarti kan udah menunjukkan hal yang lebih baik. Tapi kalau misalkan malah tambah parah atau apa segala macam, ya selalu cek lagi ke dokter, ya kan seperti itu. Dari percaya produk lah Bang Ipul, oke, bioglas bagus. Hmm. Tagihan rumah sakit dari ratusan juta jadi 400.000 doang. 400.000 aja itu juga karena anak nggak mau makan, jadi sama ustazahnya diajak ke IGD biar mau makan coba itu. Padahal kalau itu berarti nol tagihannya. Dari situ beliau udah mulai oh ya bagus produk-produk yang Wulan pakai itu bagus. Hmm. Pak yang dari jerawatan parah itu akhirnya sembuh. Nah paling penting dari bonusnya, dari jalan-jalan ke luar negerinya ke Jepang kemana-mana Bang Ipul ikut. Tapi Oke. waktu pertama kali di cruise Koryo karena belum MCI banget ya. Kalau kita kan udah MCI banget ya. Kalau misalnya suruh joget joget gitu, suruh ini ya. Bapak yang bingung. Kenapa sih kalian kok pada jingkrak-jingkrak? Ih, kayak banget hatinya nih. Oke. Kalau VS kan seru banget ya karena emang itu gairahnya gitu, keseruannya kita di situ ya. Kalau misalnya diem aja seminar kan nggak seru gitu. Nah jadi belum MCI banget ketika cruise lama-lama Jepang udah itu ngelihat Pak Hendra waktu itu ke Jepang bareng Pak Hendra makan udah makin jempolan makin terkagum-kagum sama MCI. Disitulah bonus sudah ada. Udah waktu itu kalau nggak salah udah 30 juta per bulan. Nah produk juga udah dipakai. Buat apa lagi gitu loh, maksudnya ya udah kita tinggal fokus aja. Bayangin waktu sama-sama jadi karyawan jarang ketemu karena pergi pagi pulang pagi kali ya jam 1 jam 2. Setiap tahun baru Wulan nggak ada di rumah, setiap tahun baru selalu di apotek untuk stok of name. Di rumah tahun baru ada di rumah, lebaran aja itu dicariin gitu karena kan nggak bisa ya kita ninggalin apotek gitu aja karena apotek kan 24 jam buka sampai ada tagline gitu kami buka 24 jam kecuali kiamat gitu. 24 jam buka karena harus benar-benar standby seperti itu jadi nggak pernah ketemu. Nah di MCI lah semuanya benar-benar berubah lebih baik bukan hanya secara kesehatan tapi benar-benar better life with MCI itu cocok banget tagline better life with MCI. Asik, keren banget. Akhirnya makanya jadi serius mau jalanin bisnis MCI juga ya. Wah, terus pas lagi ngambil keputusannya berarti benar-benar udah mantep gitu ya, apalagi udah pernah ikut segala macam ini ya. Oke, so kembali lagi Kak Wulan, kan tadi tentang follow up dan juga masukin sistem. Nah, ke sistemnya ini lebih ke arah mana? Kan tadi udah contoh follow up nih banyak sekali gitu. Nah, yang masukin sistem yang Kak Wulan maksudkan? Kalau Wulan memang langsung diajak ke Yulia tadi diajak prospek kan, diajak acara. Diajak acara ke VS yang siapa ya dulu kalau nggak salah Bu Gitaros tepat
di bawah nama saya itu ada downline saya, beliau dapat brio. Oke. Apa bukan saya ya, tapi dan yang downline saya tuh nggak datang gitu, nggak hadir. Jadi kita yang sesenangan gitu, happy happy banget. Nah itu jadi masukkan ke dalam sistemnya, kalau orang tuh ikut banget nyemplung, hadir di setiap pertemuan, hampir kalau misalnya ada VIP Depok ikut, bahkan jadi penyelenggara seperti itu kok. Jadi benar udah yang MCI banget, sampai dibully sama teman-teman kantor dulu. Kalau misalnya buru-buru nih, habis rapat buru-buru beresin berkas semua beres, dia ngomong gini, nyeletuk, mau nipu di mana lagi Bu? Sialan lu bilang gue mau nipu. Jadi saking gitu. Jadi aduh, benar-benar deh mulutnya kan disekolahin ya. Gue mau ke Hermina, mau prospek dokter-dokter. Aku saking yang sebel, jadi gue mau ke Hermina dong, prospek dokter-dokter gitu. Dokter aja mau kok di prospek. Dan benar, memang saya ke Hermina untuk prospek objin, prospek bidan-bidan. Dan alhamdulillah di Hermina Depok kencang banget untuk MC. Oke, wow, keren, very interesting. Jadi masukin ke sistem adalah ngajakin training semuanya, terus juga part of it juga menemani juga dalam prosesnya sampai mereka nyemplung ke sana gitu ya. Dan akhirnya jadi bisa seperti itu. Ngomong-ngomong nih, banyak juga ya apa dari kanan kirinya yang nyenggol-nyenggol gitu. Pengalaman ya. Teman-teman emang kalau di MCI kadang-kadang seperti itu ya. Ada juga mungkin orang-orang yang pada awalnya mungkin mereka ya melihat sebagai sesuatu yang kayak oh kok bisa begini apa segala macam, dan mereka ngelihat kita itu mereka biasanya nggak tahu apa yang kita lihat gitu. Kenapa kita kayak semangat banget ngejarnya gitu, nyobain sana sini gitu kan, hajar bleh gitu kan, apa aja lakuin aja gitu. Cuman kadang-kadang ya kenapa sih mereka begitu, dan mereka tidak paham karena mereka nggak ngeliat. Ya tadi balik lagi ketika datang ke VS loncat-loncat segala macam auranya positif ya kan. Dan sekarang ya lagi pandemi gini memang kangen banget deh, pengen lagi loncat-loncat seru-seruan gitu ya, berdiri di atas panggung ya kan, seru-seruan dada terus rame-rame ya. Dan sekarang ya kita lakukan semua secara online juga seru juga sih ya. Dan berharap banget semua ini segera selesai, kita bisa seru-seruan lagi, apalagi keluar negeri ya. Aduh, kangen banget, Kak. Yes, yes, yes. So, apalagi Kak Bulan yang mau di-sharingin? Apa ada lagi yang mau disampaikan buat teman-teman juga? Nah, tadi Koryo bilang bisnis ini kita yang tadi gerakan, aura segala macam. Karena apa? Ini kan bisnis semangat ya kok. Bisnis semangat. Kalau misalnya semangat gimana ya, nggak ada bosnya, nggak ada yang nyuruh-nyuruh juga sebenarnya. Yes. Kalau semangat kita cuma bisa kasih semangat dari dalam diri kita. Kita sendiri yang nimbulin semangat itu pergolakan batin sebenarnya. Awal-awal saya bilang oke, banyak banget, termasuk yang dari yang nyinyir setiap datang, cie MCI nih MCI gitu. Kalau foto MCI sendiri. Jadi banyak banget. Nah itu semangat itu emang dari dalam diri sendiri teman-teman, yang kita ciptain gitu. Jadi kalau misalnya nih lagi pandemi gini kita nggak bisa menemukan semangat ketemu, itu kan beda ya kok. Semangat ketemu sama orang-orang yang berenergi itu ikutan banget, energinya tuh nular gitu. Yes. Jadi nular banget, bukan palu aja yang nular, semangat juga bisa nular. Nah itu kalau kita sendiri sih yang mesti cari ikut kayak gini VS, semua acara VSN. Saya tuh seneng banget gitu kalau misalnya acara ini dapet aja, ada aja yang oke, note gitu, oke, note setiap ini training. Dan kebetulan memang di super team tuh Ibu Yulia rajin banget untuk ngasih training ini. Nah itu yang saya duplikasikan gitu. Itu yang saya duplikasikan ke teman-teman juga untuk jaga semangat ini. Nggak bisa semangat kendor dikit, buru-buru cari deh sumber semangatnya yang buat kita ini lagi. Gitu. Okay. Mantap, pengalamannya seru banget Kak. Saya yakin banget teman-teman dari tadi banyak banget belajar karena yang disampaikan sama Kak Wulan itu kan pengalaman pribadi memang. Yang sesuatu memang proses yang dilewatin gitu ya, step by step sampai akhirnya bisa jadi seperti sekarang.
ya, dan itu yang diduplikasikan juga banyak karena banyak melakukan training segala macam, jadi akhirnya banyak di tim yang ikut terinspirasi dan juga sama-sama mau growth ya. Jadi walaupun di masa pandemi seperti sekarang kita mungkin nggak loncat-loncat, nggak ketemu di acara grup, tapi kalau kita sering mengadakan meeting segala macam, kadang-kadang intensitasnya karena banyak ya, jadi kayak lebih asik juga gitu. Karena kan kita sekarang mau ketemu tuh nggak sesusah dulu, ya kan? Kalau dulu wah mau ketemu kumpul, aduh, mesti tunggu dulu ya kan, kapan nih minggu ini jadwalnya ke sini, nanti minggu ini ke sana, minggu ini ke sana. Kalau sekarang mau mau kapan aja kumpul tinggal pencet live jebret langsung bisa meeting barengan gitu kan. Jadi lebih seru lagi ya kan, dan teman-teman bisa belajar langsung sama leader-leader yang tadinya mungkin kalau kita ada mesti nunggu di kota kita datang itu lama sekali ya, tapi ya kan, setiap sekarang ya tiap minggu ya kita bisa ketemu ya kan di VIP ataupun di training kita ya, selalu kita bisa belajar banyak ya dari ilmu-ilmu leader-leader yang mereka aplikasikan ya keilmuan MCI-nya ini bertahun-tahun loh ya kan, ibaratnya disarikan jadi di satu pertemuan tuh. Wah, luar biasa, intisarinya banyak sekali. Kayak hari ini ketemu Kak Wulan, banyak banget kan intisari yang kita bisa dapatkan dari pengalamannya beliau. Thank you banget Kak, udah di-sharingin nih. Oh iya kok, yang ini tuh kok mungkin teman-teman hari ini ada eksekutif emerald pertama ya kok, luar biasa. Yes, bener banget akhirnya MCI punya. Jadi sayang banget tuh kalau misalnya yang masih belum melek lebar-lebar sama potensi explant. Keren-keren bisa nyipta bisa lahir eksekutif emerald itu udah waktu itu juga kan yang eksekutif diamond. Oh ya, karena 20 hari kemudian Hmm. elite juga. Ya, dan ketika teman-teman perhatikan di masa pandemi banyak yang lagi ngeluh ya, bisnis katanya lagi nggak bagus apa segala macam, tapi di bisnis MCI banyak sekali justru yang mencapai reward mereka ya kan, ketika mereka mau serius menjalankan ya kan. Kalau bagi mereka yang percaya bahwa kalau misalkan ada lagi pandemi, bisnis lagi susah apa segala macam, ya sesuai dengan yang mereka yakini itulah yang terjadi di sekelilingnya. Tapi ketika mereka meyakini bahwa oh ya, istilahnya pandemi boleh pandemi, tapi kan Tuhan lebih besar dari semua masalahku, gitu kan? Ya kita bisa menjalankan semuanya dan bersandar kepada Tuhan, melakukan dengan penuh keyakinan, ya akhirnya banyak hal yang justru bisa diraih, ya kan? Bayangin eksekutif Emerald loh bisa diraih kan, luar biasa banget gitu. Ya, jadi proses ini bisa juga diraih di masa-masa seperti sekarang dan menjadi solusi bagi banyak orang. Justru di saat pandemi lagi banyak-banyaknya orang yang lagi mencari bisnis apa sih yang bisa saya lakukan. Ya kan? Nah, itulah sebenarnya calon-calon prospekan, ya kan? Dan lagi pandemi, orang banyak banget yang peduli banget sama kesehatan. Itu pun momennya buat kalau misalkan teman-teman mempromosikan segala produk kesehatan dari MCI, ya kan. Jadi semuanya ini sebenarnya jadi kayak mempermudah kita, dan semuanya kita dari dulu sudah sistemnya online. Jadi sehingga ketika kita melakukan ini semua jadi bukan sesuatu yang unik baru lagi atau aneh lagi, tapi ya semuanya udah sebuah kebiasaan gitu. Benar Kak banget. Wulan, ada yang mau ditambahkan dari Kak Wulan tentang yang ini? Iya benar kok. Jadi kita tuh sebenarnya nggak aneh ya untuk sistem online kayak gini ya. Kita Yes. dulu juga udah ngelakuinnya online loh. Karena yang eh, prospek bulan dulu online loh, ibu-ibu nggak kenal sama sekali gitu. Jadi Oke. kekuatan BBM, status WA, Facebook, IG, sayang banget ini kalau nggak dimanfaatin. Kalau bilang nggak bisa ngomong, ya ngomongin orang aja jago gitu. Jadi sayang banget kalau misalnya nggak ngomongin bisnis gitu kok. Jadi sayang banget deh kalau misalnya teman-teman di sini yang kayak saya dulu, nauzubillah ya, yang 2 tahun bobo nyeselnya. Bobonya jangan terlalu lama teman-teman, karena income-nya seorang eksekutif Elite Diamond ya itu lumayan banget loh setiap bulan. Ya kalau anggaplah Anda misalkan punya penghasilan tambahan 50 juta per bulan misalnya, terus Anda nunda ya. Ya udahlah saya nunda 2 tahun. Oke, 2 tahun kali 50 juta. Lumayan kan teman-teman? Ya kan? Kalau 50 juta satu bulan, satu tahun berarti 600 juta. Dua tahun Anda nunda berarti, ya kan? 600 kali 2, 1,2 miliar. Ya.
Anda nunda 2 tahun. Kalau 50 juta ekstranya, bagaimana kalau lebih banyak lagi? Ya, lebih banyak lagi yang Anda iniin, ya. Dan biasa bukan cuma 50 juta, percaya deh ya. Kalau serius, pasti bisa growth-nya lebih luar biasa lagi, bisa ratusan juta setiap bulan. Dan kalau Anda kalikan dari penundaan Anda, jumlahnya akan sangat-sangat banyak sekali, ya. Jadi, pastikan untuk Anda serius jalankan bisnis Anda, jangan ditunda-tunda lagi. Oke. Kita perlu nemuin ini sih, find your big why gitu. Jadi emang dalam bisnis ini temuin aja dulu kenapa mesti di MC, kenapa saya mesti serius jalanin MCI. Ya. Teman-teman, bayangin orang tua yang kita belum umrohkan, orang tua yang belum kita hajikan, banyak banget di sekitar kita ada anak yatim yang nggak bisa bayaran. Bayangin kalau misalnya itu semua kita bisa bantu lewat bisnis MCI. Karena gini, niatnya jangan buat diri kita dulu. Maksudnya gini, jangan kecil, ya Allah buat saya doang gitu. Tapi kalau misalnya kita niatnya luas, itu akan dimampukan lebih luas lagi. Kapasitas kita akan gede lagi tuh untuk menerima. Gitu. Kita niatnya buat, memang di FC keren banget sih, aduh saya sampai speechless gitu ya. Kalau misalnya bukan kayak kemarin kok Wulan tuh umroh nggak cuma berduaan, tapi ngajak 22 orang keluarga inti, bayangin. Keluarga inti saya, cuma karena pandemi jadi ada yang keterbatasan usia nggak bisa jalan. Bibi, mamang, kakak ipar, terus mertua, itu kita tuh sama-sama bareng, ibadah bareng, makan bareng, itu tuh dapet banget feel-nya itu. Dan saya bersyukur banget, ya Allah terima kasih banget udah menemukan saya dengan MCI. Saya terima kasih juga ke upline sponsor saya, makasih ya sis. Kadang sis, kadang cantik, kadang soleha gitu ya. Jadi makasih ya sayang, udah ini makasih banget gitu untuk kasih saya jalan. Karena bukan sekedar saya habis jualan tuh saya dibimbing, saya benar-benar dibimbing di sini. Saya ditemenin sampai ke Aceh, ke kemana-mana, ke Palembang untuk keliling ke Indonesia Raya Binatim gitu. Jadi pengalaman yang sangat luar biasa bersama dengan saya. Oke. Awesome. So, teman-teman, banyak banget yang kita belajarin hari ini ya, tema yang sangat-sangat luar biasa dan asik. Ya, banyak-banyak untuk follow up, rajin-rajin ya, terus juga jangan berhenti menginspirasikan ya, terus-terus, dan juga yang tadi adalah memasukkan ke dalam sistem, yaitu sebuah hal yang sangat penting juga untuk kita lakukan. Dan tanpa berasa udah 8-19 kita lewatin. Wih, banyak banget yang diceritain sama Kak Ulan. Dan ingat di masa pandemi, masa-masa justru yang lagi asik-asiknya buat kita berkarya ya, karena lagi dibutuhkan banget semua produk-produk kesehatan ya, dan MCI kita bergerak di bidang kesehatan, dan juga semuanya dilakukan secara online ya, bikin jadi kayak sorry, lebih simple lagi, lebih asik lagi, lebih mudah untuk dilakukan oleh kita semua. Dan bukti sudah sangat banyak, teman-teman. Setiap hari ada pencapaian demi pencapaian yang diraih. Ya, bahkan kita meraih eksekutif Emerald kita yang pertama. Kak Novita ya, kalau nggak salah ya. Novita sama sama Graciela, sorry. Ya, kalau nggak salah Novita Aman sama Graciela Melody, kalau nggak salah namanya. Aku juga ini ya, hopefully aku nggak salah eja ya. Jadi dan masa-masa seperti ini banyak orang yang di luar sana mungkin lagi down atau apa segala macam, tapi tidak buat kita, karena di saat ada badai, ada ombak yang besar, orang bisa takut dan diam di rumah, atau kita bisa berselancar di atasnya, ya, menikmati semua prosesnya dan menjadi lebih luar biasa lagi. Oke, so dan bersama MCI Viasan tentunya ya, karena dengan Viasan kita bisa lebih cepat untuk sukses, dan ini udah cara yang paling tepat untuk kita menjalankan bisnis MCI kita. Sip, thank you banget Kak Wulan. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi sebelumnya? Apa ya? Atau kita tanya jawab, karena ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk juga. Aman? Oke, kalau gitu kita masuk ke sesi pertanyaan. Pertanyaan yang pertama buat Kak Ulan nih, dari Kak Yosefa Theodora.
Ngomong-ngomong Kak Aulan, saya penasaran banget gimana kok Kak Aulan bisa prospek ke dokter. Awalnya itu gimana sih Kak? Karena saya kadang-kadang suka takut dibilangin sok pintar, hebat, atau bisa sampai prospek ke rumah sakit nih. Ya ngomong-ngomong teman-teman, silakan kasih pertanyaan Anda ya, supaya nanti bisa dijawabin sama Kak Aulan. Gimana nih Kak tipsnya buat bisa prospek ke dokter katanya? Oke. Hmm. Saya memang selalu nanemin diri, kepercayaan diri itu timbul dari kemampuan gitu ya. Jadi saya mesti harus mampu dulu, saya belajar dulu gitu ya sebelumnya kira-kira apa yang bakal saya eh, bicarakan ke beliau gitu. Kebetulan closing Obgyn Dr. Ferry di Obgyn loh, berarti kan dokter spesialis ya Hmm. di. Memang sebelumnya saya ada dosen saya yang seorang bidan di sana. Jadi memang janjian Kak, aku mau prospek dokter dong. Siapa nih dokter yang bisa di prospek? Oh yaudah nih Kak, aku coba ini ya ke dokter Ferry gitu. Ya udah di setting sama Kanunu, di setting semuanya. Dokter Ferry-nya welcome banget. Ya udah saya presentasi di sana pakai bioglas, kalung. Dia cuma gitu ya dengan gaya dokter gitu. Ya Ulan, oke Ulan gitu gitu kan. Saya berapi-api gini nih. Saya terus terang kalau misalnya dia bilang gini, saya kalau ya saya prospek ke dokter lain mungkin saya ditanya jurnal nih. Saya ada loh dok yang kasih yang kita punya Biofortek itu penelitiannya di Jerman. Keren loh penelitian Biofortek di Jerman kan. Terus yang Jepang ini. Oke, gini deh dok, saking ini ya, maksudnya dia ngilah gitu, gini aja dok. Saking saya sangat percaya diri dengan produk saya. Dokter pakai, rasain semua menurut beliau ada diabetes. Dokter pakai semua dengan catatan dipakai ya dok, 3 bulan. Kalau misalnya dokter nggak ngerasain atau ini apa namanya sedikit aja perubahan dari kesehatan dokter, silakan dilepas aja. Saya kembalikan semua uang dokter. Saya begitu percaya dirinya dengan produk saya. Alhamdulillah sampai sekarang saya follow up. Pak Nunu, dokter Ferry masih pakai nggak tuh? Kalau masih tahu masih pakai. Saya senang. Bilang masa masih pakai. Memang beliau nggak ekspektasinya mungkin kalau misalnya beliau akan aktif di MCI gini, saya memang nggak sampai situ. Tapi memang dipakai aja saya senang banget gitu. Dan sebenarnya banyak ya Korea berseliweran dokter-dokter yang pakai untuk produk-produk MCI. Jadi bukan karena memang harus dirasakan gitu. Kalau misalnya kita udah mentok ngomong, jadi dengan saya bilang saking saya percaya diri silahkan pakai aja dok dengan catatan 3 bulan nggak boleh bener-bener gitu di biomininya dikocok-kocok seperti itu. Kalungnya jangan dicopot ya dok, mandi juga pakai aja. Itu akhirnya closing. Closing memang beliau nggak jadi jenderal atau misalnya prospek ini enggak. Hmm. Yes. Gitu. Oke. So jadi eh, berawal dari ya kayak keinginan untuk mencoba, ya kan? Modal nekatnya jalan. Ya. Tapi semuanya akan jadi mudah ketika keyakinan terhadap produk itu memang menjadi nomor satu. Makanya kenapa di 7 kebiasaan Victorious Person ya menggunakan produk MCI 3 produk minimal itu adalah memang sebuah hal yang menjadi keharusan. Karena kalau kita udah ngerasain terus gitu ya, feel-nya tuh udah enak banget, mau cerita tuh gampang sekali. Binar-binar ya, Koreo. Betul. Karena kalau misalkan enggak, ya begitu mental dikit langsung udah keok gitu. Tapi kalau misalkan Anda sudah yakin banget, karena ada yang ngerasain sendiri, kuncinya adalah ngerasain sendiri. Yes. Ya, tapi bukan berarti ngerasain sendiri jadi sebuah keharusan juga. Aduh, ini kok jadi buruk. Ah, sip. Karena kadang-kadang teman-teman banyak yang juga menunda. Pak, saya belum langsung ngerasain nih karena saya baru join gitu kan. Saya mau coba ngerasain produknya dulu gitu. Ya, jadi jangan juga Anda nunda dan nggak merasa istilahnya nunggu sampai merasakan baru mau melakukan prospecting ya kan. Anda sambil jalan juga bisa menggunakan ceritanya orang lain juga bisa ya kan. Jadi pada prosesnya nanti juga ketika Anda sudah merasakan akan lebih mudah lagi, lebih percaya diri lagi buat ngomongnya gitu ya. Oke. Produk banget karena kita make itu kayak ngomongnya tuh dari hati itu menggebu-gebu berbinar-binar tetap logisnya kita tetap jangan pernah bilang ini akan menyembuhkan gitu apalagi sama dokter itu udah yang menyembuhkan gitu yakin
Iya. Kita, dok, ini cara ikhtiar kami gitu, cara 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 apa namanya? Ya, salah satu cara lah Yes. untuk pendamping 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 obat. Dan memang nggak semuanya mungkin akan setuju dengan apa yang kita sampaikan, ya. Dan itu nggak apa-apa, it's okay, ya. Just kalau misalkan memang ketemu yang, oh saya belum dulu saat ini, ya sudah, lanjut lagi aja. Yang penting jangan pernah menyerah. Benar-benar kan nggak selalu itu prospek. Sebenarnya kan kisah-kisah prospek tuh banyak banget ya yang kita ceritakan ketika closing bahagia, yang nggak closing ada gitu kan. Jadi ya santai aja gitu, nggak closing berarti saya anggap saya lagi nanam gitu. Tapi eh, cepat atau lambat sebenarnya saya prospek dulu closing closing juga kok gitu Yes. loh. Iya bener loh, jadi nggak pernah ini ditolak sementara aja, itu penundaan penundaan Yes. aja, penundaan closing. Nah, berarti teman-teman ngelihat lagi satu contoh yang disampaikan sama Kak Ulan adalah follow up-nya kenceng. Yes. Oke, so Kak Ulan, pertanyaan yang berikutnya masuk nih. Kak Ulan, saya sudah tidur 5 tahun, memulai lagi. Setelah itu, alhamdulillah tembus trip. Tapi bagaimana caranya biar tim saya juga tembus trip? Saya supaya bisa bawa FA karena buat kalau bisa trip sendirian doang sayang juga nih. Apa tipsnya Kak Ulan? Ya, selamat datang dalam tidur panjang yang 5 tahun. Si Adi 2 tahun, Adi nggak angus ya kok, itu yang luar biasa banget. Jadi nggak menciptakan bisnis semudah ini gitu loh. Karena kalau misalnya bayangin kita mesti daftar ulang setiap tahun, orang udah males. Ah Betul. udah aja gitu. Tapi ini kayaknya 2 tahun masih bisa, 5 tahun masih bisa, seumur hidup gitu, bahkan bisa diwariskan. Nah, tadi Koryo juga mention ya kok, kalau misalnya kita jangan pernah berhenti membuat prestasi dan menginspirasi. Yes. Nah, memang ini momennya lagi pandemi ini kita nggak bisa pamer jalan-jalan, ya. Yes. Ya udah, saya memang seringnya pamer bonus, pamer pencapaian tim bonus lama 700.000 ini itu kayak gitu-gitu. Dan memang menginspirasi. Eh, Kalau kakak tadi bobo 5 tahun aja, berarti kan upline kakak lumayan sabar terhadap prosesnya. Kita udah lakuin semuanya, sekarang kita tinggal berdoa, ya Allah semoga orang yang lagi cuti itu segera masuk. Saya nggak pengen cuti kok, jangan lagi ini. Jadi kalau cuti kan sebentar ya, ya dan nanti masuk lagi. Kalau kita mau lakuin, menginspirasi, ngetek namanya, ya udah tinggal sabar. Apren kakak aja bisa bersabar untuk 5 tahun kakak bobo. Berarti kita juga bisa menduplikasi kesabaran itu. Yes. Lakukan semua yang upline Anda lakukan sampai 5 tahun bobo aja Anda mau bangkit lagi. Duplikasi sebenarnya kok. Iya. Tapi biar nggak 5 tahun amat ya, lakukan yang ya lebih cepat lah. Maksudnya dalam menginspirasikan. Kalau Anda punya prestasi, orang akan lebih kadang-kadang kesenggol gitu ya ngeliat, gitu ya. Jadi pengen juga. Ada titiknya gitu, ada gitu yang hot button ya kok ya, yang tipe-tipe orang bisa bangun udah nggak bisa dikendalikan deh kalau udah bangun menggila menggila gitu. Yes. Kadang ketika orang jadi zombie, bisa jadi ketika mereka bangkit lagi, ya mereka jadi salah satu yang memang serius. Karena ketika balik lagi biasanya, apalagi kalau karena inspirasi, bukan karena didorong-dorong, dipaksa-paksa, Benar-benar aktif. ya mereka bergerak dari hati, mereka bergerak dari pilihan mereka sendiri. Karena mereka yang memilih, oke saya mau serius di bisnis ini, saya mau sukses, saya mau jalankan. Itu bergerak dari kemauan mereka sendiri, bukan dari paksaan, bukan dari dorongan, bukan dari mungkin ya sekelilingnya karena ini kasih tahu harus begini harus begitu, enggak. Tapi saat mereka bergerak dari hati, itulah yang bikin mereka jadi bisa mencapai prestasi itu dengan karena mereka jalankan dari kemauan dan pilihan mereka sendiri. Nah, itu yang bikin mereka bisa ya jalan seperti Kaulan ini, walaupun udah berhenti 2 tahun, tapi ya bisa growth bisnisnya sampai sebesar ini seperti sekarang. Yes, dan pertanyaan yang dikasih lagi Kak Ulan, keren banget ya. Gimana Kak caranya Kak Ulan membina tim di luar daerah di seluruh Indonesia Raya ini?
apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Mohon masukannya dong Kak, gimana aja tips-tipsnya? Kalau pandemi mau nggak mau kita Zoom meeting gitu. Jadi Zoom meetingnya pakai yang berbayar bulanan. Jadi jangan sayang ya teman-teman. Padahal lebih murah loh. Karena dulu waktu kita keluar kota itu kan lumayan biaya gitu ya, budget, kecuali kita mengadakan VIP gitu. Tapi kalau grup meeting itu biaya. Nah, saya kalau dalam pandemi pasti mau nggak mau manfaatkan Zoom sama telepon dan WA. Saya suka telepon gitu. Misalnya yang di luar kota, nanti malam telepon ya. Saya telepon gitu. Nggak melulu bahas tentang MCI, kadang hal-hal yang ini buat menjalin hubungan gitu untuk lebih dekat. Telepon, WA, banyak hal yang bisa kita lakukan di masa pandemi ini. Keseruannya sama lah, sama-sama seru. Walaupun waktu di offline kan sampai kita ke ujung Berung gitu. Saya waktu Bina tim di Jambi kok itu dari bandara sampai ke itunya berapa jam, 8 jam apa 10 jam yang Masya Allah gitu. Gitu. Jadi perjuangan dan sekarang panen raya di Jambi closing. Padahal bisa underestimate loh, nggak boleh underestimate ya dengan pekerjaan mereka sebagai yang karet-karet kumpulin petani karet ya. Petani karet. Ya, jadi itu luar biasa banget ya, jauh banget ke hutan-hutan gitu. Tapi alhamdulillah panen. Offline dan online semua punya nilai tersendiri. Jalanin aja dua-duanya gitu, sayang banget kalau misalnya kita nunggu offline nih teman-teman, nanti kayaknya enakan offline, ketinggalan orang udah sampai bulan kita masih joblok di sini gitu. Sayang banget. Jadi teman-teman, apapun itu tergantung mindset kita ya. Jadi mindset kita tuh kita tanemin yang baik-baik aja, syukuri aja, semua ada hikmahnya. Nggak ada yang salah dengan keadaan ini, tergantung kita yang menerimanya. Jadi kalau kita terima yang baik-baik ya akan datang semua yang baik-baik gitu Korea. Manfaatin gadget, wifi, Zoom sama telepon. Nih telepon penting banget nih untuk kita tetap keep in touch ya. Yes. Berarti semua teknologinya dimanfaatkan ya di masa seperti sekarang. Karena kita nggak bisa ketemu langsung, tapi secara video begini juga kita bisa silaturahmi, bisa memperkuat lagi ya kan semangatnya mereka ya. Jadi kayak itu sesuatu hal yang sangat penting ya dan investasi tidak perlu takut ya karena untuk sumber bayar ya harganya masih sangat murah dibandingkan kalau kita harus mungkin pergi keluar kota ya kan, dan waktu yang kita harus gunakan ya ibaratnya mau naik pesawat aja kita harus pergi ke bandara, ada transport bolak-balik, terus harus bayar penginapan apa segala macam kayak gitu. Tapi sekarang ya semuanya bisa dilakukan secara online, itu sangat mempermudah kita juga ya. Jadi selamat datang di masa depan ya. Yes, dan pertanyaan berikutnya Kak Bulan, gimana caranya untuk memulai pembicaraan dengan nakes sih Kak? Ya kalau kan mungkin kakak bisa kasih tipsnya karena kakak memang langsung gitu ya. Kalau promosi sama pasien gimana caranya Mbak? Apakah mereka ambil obat saat mereka ambil obat di apotek kah, atau gimana kata dia? Jadi bagaimana memulai pembicaraannya? Mungkin kayak lebih kayak kalimat untuk kalau pengen sharing gitu. Lebih ke arah produk kah atau bisnis kah? Dari mana dulu mulainya? Mungkin seperti itu Kak. Dari Kak Arlina Ririn pertanyaannya. Keren banget pertanyaannya ya. Hmm. Jadi kalau prospek di apotek tuh memang nggak bisa gitu, bukan yang bisa ya, nggak etis ya, karena saya lagi bekerja di perusahaan gitu. Saya biasanya ini minta nomor WA-nya, kontaknya, karena kan mereka juga butuh kontak saya untuk konsultasi obat gitu. Nah dari situ kan saya ini kan save nomor mereka. Nah mereka juga save nomor saya. Saya sering gonta-ganti status tuh di WA. Nah biasanya dari situ keponya. Kalau prospek ke teman apoteker itu jelas saya ke bisnisnya gitu. Bisnis yuk, ngapain lama-lama jadi pegawai, itu saya bisnisnya. Kalau ada juga yang lewat produknya. Tapi memang kalau misalnya
kita kuat, kalau saya pengalaman mungkin beda-beda ya setiap ini. Saya kenceng banget di produk, memang awal mula saya di produk gitu. Jadi kalau misalnya ada leader saya yang larinya ke bisnisnya kurang percaya produk, akhirnya sekarang lagi cuti panjang gitu, karena nggak kuat gitu di basic produknya. Itu menurut saya ya Polio. Kalau misalnya orang lain lebih kencang di bisnis, mungkin pengalaman orang beda-beda. Ini yang saya perhatiin gitu. Jadi saya sebagai member juga harus wajib sebagai user, tuh karena saya kencang di produk. Nah kalau ke pasien saya memang prospeknya nggak langsung untuk nawarin. Saya dari status-status baru broadcast iya saya broadcast, ada yang nanya baru. Tapi kalau ke temen sesama apoteker atau teman dokter kan di apotek juga ada dokter, saya lari ke bisnis sama ke produk. Saya juga prospek ke dokter yang di apotek saya, yang praktik di apotek saya. Closing juga, jadi member juga. Itu biasanya ke bisnis, kalau teman. Nah, kalau ke dokter Ojin, karena saya tadi dikenalin sama teman saya yang bidan. Gitu, leader saya yang bidan di rumah sakit. Seperti itu kok. Kalau ke pasien langsung saya terus terang broadcast, nggak nawarin produk langsung. Broadcast dan status WA bikin mereka kepo. Oke, sip, mantap. Jadi teman-teman tetap dalam koridor dan etikanya untuk kalau misalkan mau prospek ya tentunya. Dan ketika kita punya kekuatan dari produknya, itu akan lebih memudahkan kita untuk waktu sharingnya. So, yes, thank you banget Kak Ulan. Pertanyaan berikutnya dari Roni Lofunjin. Waduh, namanya unik ya. Katanya, kalau bicara depan orang banyak, saya berani, Kak. Tapi kalau prospek satu orang aja mengenai MCI, saya selalu gugup dan pikiran saya jadi blank. Sampai pernah dipermalukan teman saya saat saya prospek. Gimana ya, Kak, menghilangkan rasa gugup saya ketika ingin prospek? Yes. Ini saya praktekkan ilmu dari Koryo waktu saat Vcam loh. Jangan pernah kasih apa ya, di otak itu yang apa namanya, kayak perdebatan, prospek nggak ya, ini nggak ya, kasih ya 1, 2, 3, go. Jangan kasih perdebatan di otak, prospek enggak, Negosiasi ya. prospek enggak. Akhirnya enggak loh, bener, hitung kancing pun akhirnya enggak. Jadi jangan kasih itu kesempatan di otak kita untuk negosiasi. Udah aja 1, 2, 3, A, ucapin langsung. 1, 2, 3, go. Ya, langsung aja. Kenapa? Kalau misalnya negosiasi dulu bener nggak jadi. Kalau misalnya saya nih, kayak waktu itu pengalaman pribadi saya di kereta gitu, di kereta prospek nggak ya, di sebelah gitu ya. Oh ya, saya ingat ilmu. Langsung aja rolling magic stick, neng running langsung, Bu, ini Bu produk Ibu, cobain ya Bu, saya rolling di tangannya. Itu langsung. Karena kalau misalnya asli deh, kalau misalnya teman-teman kasih negosiasi di otak, prospek nggak ya nih sebelah, udah sudah otak ya turun ibunya. Jadi jangan sampai, karena kita waktu kita mepet gitu, waktu kita sebentar. Bukan kita yang prospek, orang lain yang prospek. MCI udah banyak banget di Depok aja udah MCI. Lagi beli keramik waktu itu, kalungnya MCI itu. Jadi hampir kayaknya udah ini banget lah, udah tahu lah produk MCI itu the best banget, sampai kita dipalsuin kan. Itu saking artinya saking keren banget produknya. Kalau keren ngapain dipalsuin? Yes, yes. Yes, jangan kasih negosiasi untuk hati dan otak kita untuk memilih. Jadi udah enggak ya, 1, 2, 3, go. Oke, mantap. Dilatih sih, latihan dan jam terbang tadi Kak. Oke. Dari Kak Haroni Lofunyin. Oke. Sip, mantap. Jadi banyak latihan, banyak jam terbang, nanti akan bisa seperti itu. Dan hajar aja, jangan biarkan pikiran kita bernegosiasi. Langsung tabrak. Iya. Oke. Terus Kak, pertanyaan berikutnya. Apa produk andalannya yang dipakai sama Kak Ulan sih? Dan kenapa Kakak memilih produk itu menjadi produk andalannya Kakak? Yeay, saya udah siapin. Kok tahu sih? Seneng banget sama ini. Oke.
ini daily cream saya. Jadi apalagi saya punya ritual khusus untuk tomat ini. Jadi setiap nyolek ini 1 miliar cair, 1 miliar cair. Wih, Biar cepet-cepet 1 miliar ya, jangan bertepuk-tepuk. 1 miliar cair ya. Senang tomato nih langsung laku nih abis ini naik semua produknya. Poin mereka Hmm. habis nggak tuh, make aja dikasih poin. Gimana jualan, gimana duplikasi, kencengin kencengin pakainya, kencengin jualannya, kencengin duplikasinya, kelar. 1 miliar, 1 miliar. Cair. Oke, sip, mantap. Jadi itu teman-teman ya, jawabannya sudah terjawab. Pertanyaan berikutnya, Kak, dari Magdalena Kristiani. Saya baru gabung sekitar 3 bulan, Kak. Setiap closing kebanyakan hanya pemakai saja. Jadi belum mau ikutin bisnisnya. Supaya mereka bisa ikutan bisnis, kira-kira tipsnya apa sih, Kak? Ya, saya senang juga sama user. Saya kalau user saya suka, pebisnis saya suka. User kan berarti saya arahin ke paket extra plan. Berarti user kan dia bakalan repeat order terus. Saya memang kalau misalnya user pelan-pelan deketinnya, ini ada bisnisnya loh saya nggak mau. Cara lagi balik lagi inspirasi. Kalau misalnya lagi jalan-jalan ke luar negeri, saya ngetek saya ngetik beliau yang user itu untuk nih saya lagi jalan-jalan loh gitu, gali dia kliknya di mana tuh, nggak mungkin kan kayaknya kalau orang nggak mata duitan sih, sebenarnya saya belum nemu orang yang nggak mata duitan gitu. Dia mata duitan apa mata travelingan apa gitu, cari ininya pelan-pelan kita lama-lama bisa sih untuk si user-user ini akhirnya jadi pebisnis Hmm. gitu. Cari gali lagi dia tuh kemana gitu, menjurusnya ya apa sih, lebih senang apa gitu, Ya. tapi yakin lah pasti mata duitan juga. Oke, sip, mantap. So, pertanyaan penutup juga. Nah, ini dari Kak Rusianti Liu. Salam, Kak. Apakah saya salah dengan meminjamkan produk saya ke orang karena setelah dipinjamkan saya prospek orangnya tetap menolak dan maunya dipinjamkan tidak mau beli produknya. Saya harus gimana nih, Kak? Katanya. Oke, pertanyaan dari Kak Rusianti Liu. Iya sebenarnya kayak gitu pegel ya, akhirnya jadi kayak apa, kalau status kemarin jadi kayak penagih penagih ya, penagih barang. Kalau nggak pecah, saya kurang setuju sih sebenarnya kalau misalnya dipinjemin. Tapi memang teknik orang untuk closing kan beda-beda. Mereka mungkin punya pengalaman kalau dipinjemin akan berhasil. Tapi kalau saya kayaknya belum pernah deh. Seingat saya ya, kalau saya salah mungkin nggak tahu. Tapi saya kayaknya belum pernah minjemin. Pertama, saya nggak suka kalau minjemin biogram, saya nggak tahu nanti dipakai buat apa, misalnya buat ngerendam kaki, ntar besoknya saya pakai buat nempel apa, saya merasa gimana gitu. Kalau untuk minjemin, paling minjemin itu kalau nano pas ada sama saya, deket-deketan nih pakai sebentar. Kayak gitu, saya kayaknya belum pernah. Terus misalnya minjemin kalung gitu, terus kan nempel, Ya, atau apa, eh, higiennya saya nggak tahu, terus pagi nanti lagi corona ya. corona jadi mulai cuekin banget buat meminjamkan gitu. Coba aja tadi cari teknik lain, apalagi akhirnya minjemin nggak Ya, konsisten ya. pengalaman saya juga yang dipinjemin sih ujung-ujungnya ya mereka ada sih yang apa yang memang interest. Cuman kebanyakan sih ya mungkin nggak akhirnya malah jadi nggak ini juga gitu kan. Lebih baik ya kita langsung aja direct kayak yang tadi Kak Wulan Aira ya kan. Langsung diyakinkan saja gitu. Karena biasanya kalau misalkan mereka sampai mau dipinjemin itu berarti mereka belum sepenuhnya yakin juga. Atau biasanya hanya alasan saja mereka untuk kabur. Lebih sering kayak gitu. Mereka sebenarnya pengen kabur, tapi mereka nggak mau kabur. Ketika dipinjamkan juga seringnya mereka nggak gunakan. Iya, benar-benar. Karena mereka dipinjamkan, mereka tidak menghargai, kadang-kadang seringkali seperti itu. Ujungnya makainya mereka nggak rutin, atau cara makainya juga nggak tepat, kayak gitu.
Kecuali memang ada yang kadang-kadang benar-benar kesulitan keuangan banget, tapi benar-benar pengen banget make gitu kan. Ada juga yang kayak gitu. Tapi jumlahnya biasa lebih banyak yang beralasan. Ya kan kalau dipinjemin nanti baru deh gini, tapi ujungnya juga ketika dipinjemin ya ini juga. Jadi tapi coba Anda sense aja, Anda cek lagi, yang pasti paling baik adalah diskusikan dengan upline aktif Anda. Itu udah nggak bakalan salah deh. Karena mereka yang lebih tahu situasi kondisinya, ketemu dengan siapa gitu kan, dan orangnya tipenya seperti apa. Kalau upline Anda udah sampaikan seperti itu, ya mungkin Anda jadi bisa ada bahan pertimbangan, ya kan, mau seperti apa keputusan yang Anda ambil. Tapi kalau dari Kak Ulan, ya lebih baik sih dijelaskan sampai mereka benar-benar butuh, ya dibangun kebutuhannya sampai mereka benar-benar ya beli produk MCI juga, dan ya memang jadi milik mereka ya mereka akan pakai sendiri gitu. Ada yang punya beli aja masih nggak make loh. Ya kan itulah yang penting lagi, kuatnya di follow up kata Kak Ulan ya. Oke, yes, mantap banget. Thank you banget Kak buat sharingnya pada malam hari ini. Teman-teman semua pastikan kasih love dan like-nya karena banyak banget yang kita dapatkan ya sharingnya dari Kaulan, pengalaman yang begitu luar biasa prosesnya ya kan. Follow up terus yang rajin dan juga masukkan ke dalam sistem ya, dua langkah penting sekali ya, dan prinsip dasar yang benar-benar kita perlu lakukan di bisnis MCI kita. Thank you banget Kaulan buat sharingnya hari ini, dan sebagai penutup mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada teman-teman semua. Monggo silakan. Eh, kita tadi ya Kos mungkin udah bahas find your find your big why gitu. Kenapa saya ada di bisnis MCI dan saya perlu menjalankan. Teman-teman ingat-ingat lagi. Ini jawaban dari doa-doa kita. Jadi terima kasih jawabannya, tinggal teman-teman lakuin. Jadi sayang banget udah punya kendaraan yang tepat, tapi nggak dimanfaatin. Itu aja. Sampai ketemu di Korea, Dubai, dan umroh. Mohon maaf. Asik. Yes, teman-teman semua. Jadi pastikan untuk benar-benar kita ya lihat lagi, ya refleksi lagi kalau kata Kak Ulan ya kan. Jadi benar-benar apa sih yang benar-benar kita pengen jalankan, kenapa why-nya itu begitu penting sehingga kita memilih bisnis MCI ini buat kita seriusin. Ya karena kalau nggak ada gerakan dari diri kita sendiri, ya itulah yang bikin kadang-kadang seseorang tidak memilih secara penuh gitu ya untuk menjalankan bisnis ini. Dan bisnis ini sangat bagus sekali, sangat luar biasa, mengubahkan hidup begitu banyak orang. Dan kalau Anda serius menjalankannya, hidup Anda juga pasti akan berubah. Yes, mantap. Thank you banget Kak buat sharingnya pada malam hari ini. Ya, makin seru, makin asik lagi, makin happy lagi. Terus buat teman-teman semua juga remind lagi untuk di B1C ya, karena 6 April ada exclusive meeting ya untuk hadir di sana. Ya, Be a Billionaire Club ya, dan juga hari Rabu tanggal 7 April ada Victory Speak Up yang batch ke-19, dan tentunya juga lagi seru-serunya kita sekarang hot dealnya Wow Plus Combo tambah 325 gratis Life Secret Bracelet. Heboh dan Heboh Plus tambah 325 ya, dapat juga Life Secret Bracelet dan HDL SOP. Wih, dimanfaatkan ya hot dealnya biar makin luar biasa, makin dahsyat lagi. So thank you Kak Wulan buat semua sharingnya malam hari ini. Buat teman-teman semua yang sudah datang, ya doa saya makin happy, makin seru, makin asik lagi, grupnya makin berkembang, makin bertumbuh, makin luar biasa, bisnis MCI makin growth, makin keren, semua timnya berkembang, semuanya serius, satu komitmen jalankan bisnis MCI, dan banyak jeda-jeda memunculan dalam tim jaringan Anda. Amin. Thank you banget Kak Ulan. Ya, 1 miliar cair, 1 miliar cair, 1 miliar cair. Thank you buat sharingnya, luar biasa banget. Terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu